Untuk hari ini kita akan membahas kelanjutannya dari SQL ya atau Structure Query Language setelah kita belajar mengenai DDL atau Data Definition Language untuk create database ya sama create tabel. Ya, setelah itu kita belajar di ML untuk menginsert, mengupdate dan mendelete isi datanya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengambilan data menggunakan DRL atau kepanjangan dari Data Retrieval Language. Nah, kalau DRL ini keywordnya cuma satu, select ya, select bla bla bla. Tapi bla 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 di belakangnya itu kalau misalkan update sama delete kan hanya pakai where ya. Nah, ini where-nya setelah where itu masih ada beberapa keyword tambahan. Nah, jadi hari ini kita sudah masuk yang ketiga ya, tentang DRL. Ya, DRL bisa juga disebut dengan DSL atau Data Selection Language ya, soalnya untuk menselect ya, untuk memilih data yang akan kita tampilkan ya. Jadi kalau select ya hanya menampilkan data saja, bukan menambah, mengubah. Jadi isian datanya itu tetap yang kita tampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Pakai select adalah set perintah yang digunakan untuk mengambil data dari server basis data. Kalau kita servernya berarti masih server lokal ya, karena kita pakai MySQL yang letaknya kita install di komputer kita. Jadi servernya masih server localhost. DRL dapat digunakan pada query, subquery, dan fungsi agregasi ya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Jadi kalau misalkan kemarin kayak insert into ya, update, kemudian nama tabelnya set apa ya, kemudian delete from ya, ini juga kita pakai from ya seperti delete ya. Jadi from itu setelah from kita memilih nama tabelnya. Kemudian di sini juga bisa ditambah dengan where ya untuk memfilter data yang mau kita tampilkan untuk menunjukkan secara spesifik suatu row atau baris yang akan dicari pakai where. Jadi sama seperti update dan delete, di sini juga pakai where untuk memilih datanya. Kemudian ada tambahan lagi ya, tidak hanya where saja, kita juga bisa menggroup atau mengelompokkan ya, group by, menyusun data ke dalam grup. Nah, ini nanti akan ada beberapa contoh. Kemudian having, ya, memilih di antara kelompok data yang didefinisikan klausa group by. Jadi, habis group by bisa diikuti dengan having. Kemudian ada juga selain kita menggrup atau mengelompokkan datanya, menampilkan berdasarkan kelompoknya, kita juga bisa menampilkan berdasarkan urutan atau menggunakan order by. Ya, jadi data yang akan kita tampilkan nanti bisa diurutkan. Mengurutkannya boleh berdasarkan kolom A, kolom B ya, dan pokoknya sesuai dengan keinginan kita. S adalah untuk memberikan nama alias untuk tabel atau kolom. Jadi misalkan nama tabelnya itu panjang ya, misalkan tabel jadwal mata kuliah MI gitu kan, itu kan cukup panjang. Kita bisa mengganti dengan S. Jadi nanti S misalkan JD gitu aja ya. Itu berarti nanti pada query tersebut yang tabel panjang, nama tabel panjang tadi cukup kita tulis JD untuk seterusnya, untuk di where-nya, untuk di group by-nya, itu. Nanti akan ada contohnya ya. Oke, jadi ini kita masih menggunakan contoh minggu lalu, yaitu database akademik. Di mana database akademik ini punya 3 tabel ya. Kemarin kita juga minggu lalu kita bersama-sama ya bikinnya, kalian tuliskan di chat query-nya seperti apa sudah kita buat. Jadi ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel mata kuliah, kemudian ada tabel nilai, di mana mahasiswa ini primary key-nya adalah NIM, mata kuliah ini primary key-nya
kode ya, bentuknya char, dan nilai ini punya foreign key 2. Foreign key-nya yaitu NIM yang berasal dari tabel mahasiswa dan kode mata kuliah yang berasal dari tabel mata kuliah. Yang pasti kalian ingat ya, saya review lagi ya, foreign key itu diambil dari tabel lain pasti ya. Digunakan untuk apa? Agar kita bisa melihat gabungan datanya. Misalkan di sini nilai. Nilai kan pasti nilainya, kalau saya mau ngasih nilai harus tahu nilainya itu nilainya buat siapa. Berarti kita harus tahu mahasiswanya itu yang mana. Maka di sini ditambahkan foreign key mahasiswa. Kemudian nilai juga nggak mungkin saya berikan langsung ke mahasiswanya saja. Kan saya kan ngajar mata kuliah, berarti nilai itu untuk mahasiswa A untuk mata kuliah X gitu kan. Sehingga kita perlu menambahkan foreign key mata kuliah untuk tahu nilai itu untuk mata kuliah yang mana ya. Saya kira kalian sudah paham semua ya. Saya ulang aja sedikit untuk refresh ingatan ya. Oke, kemudian kemarin kita sudah memasukkan data dari data ke tabel dari database akademik. Jadi kemarin tabel mahasiswa sudah kita isi, mata kuliah, nilai sudah kita isi semua. Nah, ini untuk melihat datanya. Yang pernah kita pelajari untuk melihat datanya, kita baru pakai select bintang ya. Bintang itu apa? Bintang ini menandakan semua kolom yang ada akan kita tampilkan. Nah, jadi kalau yang di bagian setelah select ini sebenarnya kan nama kolom ya. Tapi kalau kita menulis bintang, maka kolomnya kita tampilkan semua. Maka di sini waktu kita select bintang from mahasiswa, maka semua kolom yang ada di tabel mahasiswa akan tampil. Dari name, nama, dan nomor telepon. Begitu juga dengan yang kedua ya, select bintang from mata kuliah, maka kita tampilkan semua kolomnya dan semua barisnya ya, karena nggak ada where. Jadi untuk filtering kolom, ya perlu kalian masukkan ke ingatan ya. Untuk filtering kolom itu setelah selectnya ini ya, bintangnya misalkan saya cuma mau mengeluarkan kode sama nama, berarti setelah select berarti saya tuliskan langsung kode, koma, nama ya. Jadi untuk filtering kolom, untuk memilih kolom, kita pilih setelah select. Sedangkan untuk memilih baris mana yang mau kita keluarkan, itu kita pilihnya setelah from mata kuliah. Nanti kita tambah where. Ya, karena ini selectnya bintang, terus tidak ada where-nya, berarti kita mengeluarkan semua baris dan semua kolom. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi kalau kita nggak milih baris dan nggak milih kolom, selectnya ya bintang. Semua kolom kita tampilkan dan tidak usah diberikan where. Jadi seperti ini nanti. Oke. Ya, select bintang untuk memilih semua kolom. Select dengan where untuk memilih ya, menampilkan baris mana yang akan kita pilih sesuai dengan kondisi yang sudah kita tentukan. Kemudian ada select distinct. Ya, jadi nanti setelah select distinct langsung dilanjutkan seperti itu. Untuk menampilkan data dengan eliminasi data yang sama atau duplicate. Misal ya, di tabel jadwal ya, di tabel jadwal mata kuliah ada nama saya ya, nama dosen Wilda gitu ya. Dosen Wilda ini dia itu ngajar basis data, praktikum basis data, sama misalkan saya ngajar e-bisnis gitu kan. Nah, kalau select distinct berarti select distinct nama dosen berarti yang ditampilkan itu bukan tiga-tiganya, bukan di e-bisnis, bukan menampilkan e-bisnis, praktikum basis data, dan basis data, tapi yang ditampilkan cukup satu. Ya sudah, nama saya saja satu. Tidak peduli saya ada di banyak baris di mata kuliah manapun, cukup ditampilkan satu. Jadi itu contohnya select distinct ya. Ketika ada data yang sama, diulang beberapa kali, kita cuma tampilkan satu kali saja. Select dengan in untuk menampilkan data yang spesifik ya. Ini nanti ada contohnya ya.
Kemudian between. Between ini ketika ada range. Misalkan saya mau nampilkan mahasiswa yang nilainya antara 60 sampai 80. Berarti nanti where ya, nilai between berapa ya, berarti 80 sampai 60 gitu ya. Nanti ada seperti itu. Kemudian like ya. Like ini untuk menampilkan data yang memiliki kemiripan keyword. Nanti akan ada contohnya juga. Group by untuk susunan data dalam bentuk grup, order by terurut ya. Kemudian kita juga bisa pakai kondisi seperti yang lalu ya, update dan delete. Pakai n, boleh kalau n itu semua kondisinya harus terpenuhi. Kalau or, salah satu terpenuhi saja boleh. Kalau not berarti kebalikannya ya. Kemudian union, intersect, dan except menampilkan data dengan operasi himpunan. Kalau ini kita pakai lebih dari satu tabel ya. Jadi kita bisa menampilkan data langsung dari beberapa tabel sekaligus. Kalau sekarang kan kalian belajarnya select bintang from tabelnya cuma satu ya. Nah, nanti ya, dan akan banyak kita pelajari minggu depan, itu langsung menggabungkan banyak tabel. Jadi kayak misalnya di sini ya, saya bisa langsung nampilkan dari tabel mahasiswa, gandeng mata kuliah, gandeng nilai, langsung semua. Oke. Jadi ini pengantarnya saja ya. Untuk lebih jelasnya akan diperlihatkan di sini ya. Nah, ini contohnya. Query select where. Select kolom from tabel name where condition-nya apa ya. Jadi kalau pakai where kita akan memilih baris tertentu saja ya. Oke, sekalian kita coba ya. Buka. Ini sudah ya. Misalkan ini tabel nilai ya. Tabel nilai isinya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya mau menampilkan semua isi tabelnya, saya langsung select bintang from nilainya seperti ini. Ini tidak ada filtering kolom dan tidak ada filtering baris. Semua akan saya tampilkan. Oh, kok nilai sih? Select bintang from nilai. Nah, kan seperti ini ya. Kalau misalnya saya hanya ingin menampilkan NIM dan kode mata kuliah, bagaimana query-nya? Jadi silahkan kita langsung sambil interaktif, silakan kalian tulis di chat. Jika saya hanya ingin menampilkan NIM dan kode mata kuliah saja, apa yang harus saya tuliskan? Select apa? Untuk NIM dan mata kuliah. Ini mendengarkan kan ya? Belum ada yang memberikan pendapat? Seperti biasa ya, tetap saya tulis untuk tambahan nilai. Kalau misalnya kalian nilainya kurang, kalau aktif di kelas nanti akan ada tambahan nilai. Oke, ada yang punya pendapat? Untuk menampilkan kolom kode mata kuliah dan nilai saja. Apa ya tadi saya bilangnya? NIM dan kode mata kuliah. Gak ada yang mau ngasih pendapat ini? Oke ya, langsung aja lah saya kasih contoh dulu. Kalau misalkan beberapa tabel saja yang mau saya, beberapa kolom saja yang mau saya buka ya, yang mau saya tampilkan, berarti di sini langsung kita pilih kolomnya. Select NIM, koma ya, kode mata kuliah seperti ini. From nilai ya. Tidak usah pakai where. Nah, maka di sini yang keluar hanya kolom NIM dan mata kuliah. Oke, selanjutnya. Kalian mendengarkan saya ya? Mendengarkan Bu. Oke, ya ini kalau gitu sekarang coba bikin query untuk menampilkan NIM dan nilai NIM dan nilai ya, di mana nilainya itu adalah B. Cuma NIM sama nilai.
dan nilainya adalah B. Jadi nanti ada where-nya. Where nilai huruf harusnya sama dengan B. Silakan yang punya pendapat untuk menuliskan query-nya di chat. Oke, sudah ada ya Faris dan ya, from nilai where nilai huruf sama dengan oke, ini ya yang saya minta tadi yang nilai ya. Oke, jadi saya buka dulu di sini. Select nim, nilai underscore huruf ya. Karena tadi yang mau ditampilkan adalah nim dan nilai huruf from nilai where nilai hurufnya B. Oke. Ya, betul ya. Jadi nim 2 nilainya B, nim 4 nilainya B. Oke. Itu. Jadi itulah tadi caranya untuk menggunakan where ya. Jadi where kita pakai ketika kita ingin memilih beberapa baris saja. Sedangkan kalau kita mau memilih beberapa kolom, itu pilihnya di setelah select ya. Jadi bintangnya itu bisa kalian ganti dengan kolom yang kalian inginkan. Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah select distinct. Apa itu select distinct ya? Jadi select distinct adalah menampilkan nilai data yang sama itu satu kali saja. Contohnya ya, kalau misalnya saya langsung lihat di nilai ini, nilainya kan ada A, B, C, B, C, D ya. Saya itu cuma mau menampilkan satu nilai, saya tampilkan satu kali saja. Jadi nanti harusnya A saja, B, C sama D. Nah, ini saya cuma mau menampilkan nilainya. Jadi ya, select distinct nilai huruf from nilai. Nah, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Select distinct ya. Terus yang saya tampilkan tadi adalah nilai huruf ya. Where pakai where Select from ya. From pakai where tadi. From tabel yang namanya nilai. Nah, jadi ini saya akan menampilkan data dari nilai huruf, tapi datanya nggak boleh diulang. Jadi tadi kalau misalnya ada A 2 kali, B 2 kali, nanti akan cuma muncul satu saja. From nilai. Nah, jadi akan keluar seperti ini. Ya, A, B, C, D. Cukup seperti itu. Nah, sekarang tolong ya ditampilkan select distinct juga. Tampilkan kode mata kuliah yang ada di sini. Kode mata kuliahnya saja. Jadi misalkan di sini ada ASD 2 kali, nanti ASD-nya akan keluar 1 kali menggunakan select distinct. Nah, ini Diva sudah select distinct kode mata kuliah from nilai. Oke. Oke, ya. Cepat ya. Select distinct. Oke, kita coba di sini. Jadi seperti ini ya. Nanti kode mata kuliah ini tidak akan ada yang berulang, cuma satu kali saja. Oke, jadi ASD-nya tadi yang banyak ya, banyak kali akan keluar cuma satu kali saja. Oke, sudah itu semua ya, bisa semua. Jadi itu penggunaan select distinct. Jadi biasanya select distinct ini dipakai kalau misalnya datanya memang gabungan dari banyak tabel ya yang punya foreign key, tapi kita cuma ingin tahu salah satu datanya itu maksudnya misalnya ya tadi kan ini dia kan foreign key-nya kode mata kuliah sama NIM. Saya cuma ingin tahu kode mata kuliahnya itu apa saja sih yang ada di nilai ya atau NIM-nya berapa saja sih yang sudah ada gitu. Jadi nggak menampilkan semuanya. Ya mungkin walaupun penjelasan saya sedikit membingungkan, saya harap kalian sudah ngerti ya dengan mencoba ini tadi ya. Oke, itu tadi select distinct.
Hanya memilih data yang berkali-kali ditampilkan satu kali saja, ya. Jadi yang berbeda saja katanya. Oke, selanjutnya adalah in. Nah, apa maksudnya in? Ya, in ini ketika ada nilai tertentu yang ingin kita tampilkan. Misalkan ya ini select bintang from nilai where nilai hurufnya in A sama C. Jadi kita nggak mungkin ya kalian mau pakai where nilai huruf sama dengan A, ini ya, and nilai huruf sama dengan C. Oh, or ya, pakai or ya. Nah, ini juga sama saja bisa menggantikan. Kalau yang saya pakai seperti ini berarti ketika nilainya itu A atau nilainya B. Nah, in juga seperti itu, menampilkan nilainya A atau nilainya C ya, yang ada nilai A atau nilai C-nya. Jadi boleh seperti ini, tapi menggunakan in akan lebih ringkas ya, karena kalau kalian tadi pakai or seperti itu kan nulisnya panjang. Kalau pakai seperti ini akan lebih ringkas. Nah, coba saya copy dulu ini, select bintang from nilai where nilai huruf ini where nilai huruf in C kita di aja. Nilai select kenapa ya? Kayaknya nggak boleh fokus ya. Select bintang from nilai where nilai huruf in A, C. Nggak boleh fokus ternyata. Kan seperti ini. Jadi menampilkan nilai-nilai yang hurufnya A sama C saja. Yang B tadi nggak akan keluar ya. Oke, sekarang kalian coba bentar dulu ya. Tampilkan NIM dan kode mata kuliah ya. Jadi yang ditampilkan NIM sama kode mata kuliah yang kodenya adalah ASD dan PBO. Silakan coba dari tabel nilai. Yang kita tampilkan cuma NIM dan kodenya saja. Nah, ini Gauzy masih bintang lagi ya. Nah, ini masih bintang semua, banyak masih bintang. Yang ditampilkan, kalau bintang kan semua kolom. Nah, ini yang mau saya tampilkan cuma kolom NIM sama kode mata kuliah saja. Nah, ini yang Bapak sudah mulai betul. Ya, saya coba ini punya Nisa ini ya. Select. Jadi saya tadi mau menampilkan NIM sama kode mata kuliah ya dari tabel nilai di mana kodenya adalah ASD dan PBO. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi yang keluar cuma NIM sama mata kuliahnya. Jadi NIM 2 ASD, NIM 3 ASD, NIM 4 PBO. Oke. Oke. Ya, sudah yang betul ya.
Nah, jadi itu in ya. Jadi ini untuk memilih nilai tertentu yang ada di suatu baris data ya. Jadi tidak hanya satu nilai. Kalau misalnya satu nilai biasanya mungkin kita pakai where kode mata kuliah sama dengan apa ya. Tapi kalau kita ingin memilih banyak nilai, kalau kita pakai sama dengan or kan akan terlalu panjang. Kita bisa pakai langsung in. Oke, coba satu kali lagi ya. Pilihlah. Saya akan menampilkan semua ya, semua kolom. Untuk semua kolom dari tata nilai yang NIM-nya 1, 2, dan 3. Jadi NIM-nya ini yang nanti ditampilkan ada NIM 1, NIM 2, sama NIM 3. Yang saya tampilkan adalah semua kolom. Yuk, silahkan dicoba membuat query-nya. Oke. Ya, udah banyak ya. Ini saya coba yang atas dulu nih ya, yang 3 ya. Nah, saya lihat. Jadi tadi akan memilih semua kolom. Kalau semua kolom langsung bintang. From nilai where NIM in 1, 2, 3. Oke ya, seperti ini ya, 1, 2, 3. Nah, sebenarnya 1, 2, 3-nya ini kan dia kan tadi integer. Walaupun kita pakai ketik, sebenarnya ya betul-betul saja nggak masalah. Tapi lebih bagus kalau kita nggak usah ketik seperti ini ya. Tapi sama saja hasilnya, sama betulnya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk in-nya. Jadi seperti itu penggunaan in. Untuk memilih beberapa nilai sekaligus, nggak cuma satu nilai saja. Oke, tidak banyak betul. Apa gitu? Oh iya, nggak apa-apa. Yang baru kayak Kevin ya, baru gabung nggak apa-apa. Silahkan gabung saja. Oke. Selanjutnya, ya, jadi tadi itu in. Selanjutnya kita akan belajar mengenai between. Apa itu between ya? Kalau in tadi adalah kalau in tadi itu kan masuk ya nilainya ya. A, C gitu kan. Nilainya jadinya ya dari A sampai juga A saja sama C. Kalau between itu diantaranya. Kalau misalnya kita nulis AC, nanti yang B juga bisa masuk karena B kan diantara A sama C. Bisa dipahami ya, apa rada bingung? Nah, jadi ini select bintang from nilai where nilai huruf between B dan D ya. Antara nilai B dan D. Nanti akan keluar seperti ini. Harusnya nanti keluarnya ya mulai B, C sama D. Karena data yang di PPT ini nggak ada yang D, makanya dia nggak akan keluar ya yang D ya. Karena memang datanya cuma B sama C. Ini coba saya cobakan di sini ya, karena data saya tadi ada sampai C. Select bintang from nilai where ya, nilai hurufnya between ya, jadi between itu seperti ini biasanya nilai pertama koma nilai terakhirnya. Tadi B sama D ya. Seperti ini. Bintang from nilai where nilai hurufnya itu antara B sama D. Harusnya nanti yang keluar bukan hanya B sama D, tapi di antara B dan D. C juga akan keluar. Iya, kenapa ini? Saya salah. Oh, N ya, bukan seperti ini ya. Oke, maaf. Sudah mulai tidak fokus ya. Ini ya nulisnya ya, pakai B, N, D. Oke, jadi yang keluar dari B, C, dan D. Yang ada di antara B sama C juga akan keluar. Bisa dipahami ya bedanya in sama between ya.
Kalau in ya cuma nilainya itu saja, kalau between nilainya itu sekalian nilai yang ada di tengah di antara kedua itu. Jadi kalau in tadi kita bisa masukkan banyak ya, lebih dari 2 bisa. Jadi kayak tadi misalnya NIM 1, 2, 3 ya bisa kita masukkan semua NIM 1, 2, 3. Tapi kalau between hanya nilai paling atas dan nilai paling bawah ya. Jadi kalau misalnya mau menampilkan tadi antara B sama D ya berarti ya C-nya nggak usah ditulis. Paling rendah B, paling atas D. Sekarang coba kalian tampilkan ya untuk NIM ya. Jadi sekarang yang ditampilkan tidak semua kolom ya. Oh ya, kenapa ini? Saya salah. Tampilkan tidak semua kolom. Jadi yang kalian tampilkan adalah NIM, kode mata kuliah, dan nilai ya, nilai huruf, di mana nilainya antara A sampai C. Ini silakan dicoba. Between 1 dan 3, between A and C. Oh ini NIM, bukan NIM ya, ya. Nilai ya. Oke, ini Wildan ini. Ya, coba dulu Wildan ya. Oh, sebentar ada yang kurang. Tadi saya memintanya NIM, kode mata kuliah, dan nilai. Oke, ini Faris. Ini sudah ini ya. Oke, select NIM, kode mata kuliah, kode underscore mata kuliah, dan nilai. From nilai, where nilai hurufnya between A dan C. NC ya. Bentar, apa harus saya ketik lagi ya? Non nilai. Oh ya, ini ternyata nilai huruf ya yang depan. NIM kode, tipnya ya ini ya ternyata ya yang depan ini nilai huruf. Tadi nulisnya cuma nilai saja. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau di query memang kita harus benar-benar teliti. Kalau namanya di sini nilai underscore huruf, kita nulisnya cuma nilai saja tidak akan keluar. Ya, tadi antara A sama C berarti yang B juga akan ikut keluar di sini. Oke. Sekarang coba ya tampilkan NIM dan nilai ya, di mana NIM-nya antara 2 sampai 4. NIM dan nilai saja ya kolomnya ya, bukan semua kolom. Nah, ini walaupun saya nulis nilai di sini, kalian harus lihat. Di sini nilainya itu nilai underscore huruf nanti. Oke, ini saya sudah, Pak. Oke. Ini ya. Saya coba yang bawah aja. Select NIM, nilai huruf, from nilai, where NIM-nya between 2 dan 4 and 4, 2 and 4. Gitu ya, seperti ini. Jadi nanti keluar NIM-nya tidak berdasarkan nilai huruf, berdasarkan NIM. Jadi kita memang bisa mengeluarkannya berdasarkan apapun yang kita inginkan, kolom manapun yang kita inginkan. Oke.
Oke, saya rasa udah banyak yang betul ya, udah banyak yang bisa ya ini ya. Begitu ya bedanya. Between nilai yang ada di tengahnya juga ikut ditampilkan. Jadi berbeda dengan in. Between yang kita tulis adalah dua nilai antaranya. Kalau in ya kita bisa memasukkan lebih dari 2, boleh 3, boleh 4 nilainya, sebanyak apapun kalau in. Oke, sekarang kita memasukkan apa ini ya? Oh, kita masuk ke kita masuk ke query like ya. Apa itu like ya? Jadi kalau like itu biasanya kita memilih data dengan pola yang mirip. Misalkan kayak gini ya, ada namanya mahasiswa itu Ani Rahmawati, Budi Raharjo, Diandra Paramita. Ketiganya ini bisa kalian lihat ada unsurannya ya. Rahmawati, Raharjo, Paramita ya. Nah, saya mau menampilkan mahasiswa yang namanya itu ada unsurannya. Jadi saya cukup menuliskan seperti ini, like Ra kayak gini. Jadi nggak peduli di depan atau di belakang, di tengah atau di manapun lah ya, paling depan, paling belakang, tengah itu bisa. Pokoknya ada arahnya. Makanya persen di sini itu menunjukkan boleh ada sesuatu di depannya dan boleh ada sesuatu di belakangnya. Misalkan saya cuma seperti ini. Berarti kalau seperti ini tidak boleh ada sesuatu di depannya. Harus langsung sesuatu. Kalau yang seperti ini, maka yang akan keluar nanti adalah nggak bisa keluar ya, karena ini semua namanya nggak dimulai dari Ra. Tetapi kalau seperti ini ya, karena ini boleh di tengah-tengah. Kalau seperti ini, Ra-nya harus paling depan. Nah, di sini ini depannya Ani, depannya Budi, depannya Diandra, nggak akan keluar. Kalau seperti ini, boleh di depan, boleh paling depan, boleh tengah, boleh belakang. Kalau seperti ini, belakangnya harus Ra. Ya. Kalau setelah Ra ada sesuatu, itu nggak boleh. Bisa dipahami apa bingung? Belum, nggak ada jawaban. Tapi itu yang kedua, kan sama kayak yang pertama tuh nggak muncul juga. Yang mana? Yang Budi Raharjo itu. Kenapa? Sama kayak yang pertama, yang Ani Rahmawati. Iya. Kok nggak muncul juga? Iya, karena Ra-nya kan di tengah. Apa sih maksud? Saya agak bingung pertanyaan. Kalau seperti ini. Iya kan tadi kan yang persennya kalau yang di depan kan boleh di depannya ada Sesuatu. iya. Ya. Itu kan Ya. yang Ani Rahmawati sama Budi Raharjo kan sama, di depannya ada sesuatu juga. Iya. Iya kan. Makanya itu ini hasilnya seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini. Kalau kita depannya dan belakangnya ada persentranya. Oke ya, karena mungkin agak bingung kalau lihat di situ ya, kita coba aja langsung yang ini, misal mahasiswa ya. Di sini, nah ini saya lihat di sini ada Loli sama Lia. Ya, coba saya mau nampilkan mahasiswa yang ada unsur li-nya. Berarti saya nanti akan select bintang from mahasiswa where ya. Apa ini nama ya tadi ya? Where nama like ya, like. Nah, jangan lupa karena ini tadi kan apa namanya? Varchar ya, karakter ya. Jadi harus selalu pakai petik. Persen, ya. Saya mau menampilkan ada unsur li-nya. Boleh di depan, boleh kalau seperti ini ya, boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Maka nanti yang akan keluar adalah Loli sama Lia. Coba lagi. Where
nama, like. Nah, kalau misalkan saya bolehnya itu seperti ini. Li baru sesuatu, berarti kalau seperti ini harus dimulai dengan li. Yang di depannya ada sesuatu sebelum li itu nggak boleh. Nah, coba ya kita jalankan. Nah, maka yang keluar lia. Kenapa? Karena di sini dimulainya li. Jadi li seterusnya apa ya? Makanya tadi yang loli nggak akan keluar karena loli itu sebelum li-nya kan ada lo-nya. Nyambung? Jadi kalau seperti ini harus dimulai li. Oke, mungkin ya. Nah, kalau saya maunya li-nya itu yang paling belakang saja, tidak boleh dimulai depannya boleh apa saja dan diakhiri oleh li. Nah, yang keluar akan loli karena setelahnya li ini nggak boleh ada sesuatu lagi kan harus diakhiri oleh li. Kalau lia tadi kan habisnya li ada a, nggak boleh akhirnya harus li. Maka yang keluar adalah loli. Bisa membedakan ketiganya? Nah, nanti coba kalian lihat lagi ya. Nah, kalau seperti ini boleh depan, boleh belakang, boleh tengah. Oke, silahkan nanti kalau masih bingung dicoba-coba dulu ya. Tapi sudah bisa membayangkan ya. Oke, di sini sebentar saya mau nambahkan data ya. Set. Values. Ini ID-nya misalkan tadi ada PM ya. Pemrograman file. Kemudian tadi ada oke. Nah, sekarang coba kalian latihan ya. Tampilkan ya. Tampilkan mata kuliah. Jadi semua ya, semua kolom. Semua kolom. Yang namanya ada unsur pemrograman. Oke, ya. Yang sudah betul ya. Select bintang from mata kuliah bernama like pemrograman. Oke, seperti ini. Nah, coba sekarang kalau namanya diakhiri oleh pemrograman. Jadi depannya itu boleh apa saja, tapi belakangnya itu pemrograman. Oke, sebenarnya sudah mulai mengerti ya. Jadi like-nya berarti kalau diakhiri seperti ini. Akankah ada hasilnya? Nggak ada ya, karena tadi pemrogramannya di depan semua, nggak ada yang di belakang. Oke, sekarang tampilkan kode ya, kode dan SKS untuk mata kuliah yang
punya unsur nama cerdas ya, dan data. Jadi nanti yang ada cerdasnya sama ada datanya akan keluar. Ini sudah agak susah dikit ya. Saya coba dulu ya yang ini ya. Oke. Select kode sama SKS. Kode berarti tadi harusnya kode mana sih mata kuliah? Oh ya, kode sama SKS mata kuliah bernama like cerdas, data. Tidak keluar? Tidak keluar ya dengan cara seperti ini ya. Coba yang pakai N. Tidak keluar juga. Ada yang lain? Nah, ini. Oke. Nah, ini keluar ya. Select kode SKS from mata kuliah where nama like cerdas or nama like data. Oke, kenapa seperti ini? Ya, kenapa sih kok jawabannya seperti ini, nggak pakai N atau nggak pakai koma? Ya, kok pakainya or? Or itu apa? Masih ingat or? Or itu salah satu saja boleh terpenuhi kan ya. Kalau walaupun tadi saya bilangnya dan ya, kalau kita lihat di sini apakah mungkin ada yang namanya cerdas dan belakangnya ada datanya? Nggak ada kan ya. Jadi kalau nggak ada cerdasnya ya, kalau nggak gitu ya data. Karena nggak mungkin keduanya itu terpenuhi dalam satu baris data. Nggak mungkin dalam satu baris data ada cerdas sama datanya sekaligus. Ada yang cerdas tok, ada yang data tok ya. Karena seperti itu, maka kita pakai OR. Ya, seperti yang ditulis saat ini ya. Kode SKS, like cerdas. Nah, karena pakai OR, harus diulang. Jadi, namanya, yang di nama like cerdas, habis itu diulang lagi. Nama like data. Yang lain bisa memahami? Nah, jadi nggak boleh langsung seperti ini ya, langsung N persennya ya, harus diulang lagi nama kolomnya. Bisa dimengerti ya? Halo, ada yang jawab? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya select group by. Nah, ini sudah berbeda lagi ya. Kalau yang tadi kita memilih baris mana yang akan ditampilkan berdasarkan nilainya. Saya sudah mulai kering nih tenggorokannya. Oke, jadi kalau yang group by itu kita tampilkan dengan menggrupkan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau setelah kalau pakai group by kita boleh nggak pakai where. Contohnya. Tapi pakai where juga boleh ya. Select NIM kode mata kuliah nilai huruf. From mata kuliah group by nilai huruf. Jadi ini nanti hasilnya akan seperti ini. Kita kelompokkan dulu yang A, kemudian yang B, sama yang C. Urut gitu ya. Oke, saya coba aja dulu ya. Coba
saja, kita lihat dulu nanti seperti apa. Ini di select NIM, kode mata kuliah, nilai huruf, from tabel nilai, group by, nilai underscore group. Langsung oke ya. Select NIM, kode mata kuliah ini dulu. Terus nilai underscore NIM. NIM. Ada yang bisa membantu saya? Select NIM. Oh, padahal ini nggak ada. Ini coba coba. Kode mata kuliah, nilai huruf, nilai, group by, nilai huruf. Nomor ya. Emang nggak boleh ini ya, nggak boleh kopas. Jadi ini adalah hasilnya dari group by tadi. Bentar. Kita lihat data awalnya itu seperti apa sih? Data awalnya ini ya, A, B, O, C, D. Jadi hanya menampilkan nilai huruf salah satu saja ya. Jadi tidak akan ditampilkan semua. Yang hurufnya duluan, ya misalnya dapat A duluan ya, itu yang ditampilkan. Ini KJB dulu, terus ASD ya, terus C, ASD di sini yang sudah nggak ditampilkan lagi, dan STR dapat D. Seperti itu. Jadi gunanya penggunaan group by. Oke, sekarang coba kita group by ya nilai yang ada di sini ya berdasarkan kode mata kuliahnya. Kita tampilkan semua data. Tampilkan semua data. Kita group
berdasarkan kode mata. Aduh, saya ini ya. Kode mata kuliah. Yang lain? Kode mata kuliah bintang form. Mulai. Oke. Jadi ternyata nggak boleh kopas dari PPT ya, nggak bisa jalan. Harus ditulis ulang. Misalnya bintang, form nilai, group by, kode mata kuliah. Yang seperti ini ya. SD, KJP. Jadi kalau ada yang berulang tidak akan ditulis. Nah, bedanya lagi ya, kalau ini juga dia akan urut ya. Kalau tadi kan berdasarkan kode mata kuliah, jadi mengurutkannya berdasarkan kode mata kuliah. Kalau kita lihat di sini ya, di sini kan namanya KJP dulu. Terus baru ASD, baru PBO. Tapi kalau kita grup by yang keluar itu ASD dulu. Jadi sesuai abjad. A dulu, K, P, baru S ya. Kan sesuai abjad ini. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya order by ya. Jadi order by ini kita tampilkan berdasarkan urutan. Boleh ascending ya atau descending. Kalau kita nggak menuliskan ascending atau descending, maka yang tampil pasti ascending. Ascending itu apa? Masih ingat? Ada yang mau tahu? Dari kecil ke besar. Kecil ke besar. Oke, betul. Dari kecil ke besar ya. Ini saya mau mencoba yang untuk mata kuliah ya. Mata kuliah. Ini biasanya harus tulis lagi ya. Select bintang saja lah ya. From mata kuliah order by. Nah, kita ordernya berdasarkan apa? Sama kayak tadi ya, group by apa. Nah, ini kita order by berdasarkan kolom apa. Terus ini mau pakainya yang descending. Oke, maka akan keluar seperti ini. SDR, SPK, ya, pemrograman novel. Nah, seperti ini descending ya. Jadi dari S dulu, baru ASD. Sekarang saya mau nyoba di sini ya. From nilai ya. Ini tabel nilai saya urutkan berdasarkan kode mata kuliah juga, tapi maunya ascending. Jadi kalau ascending biasanya nggak usah ditulis. Namanya sih ditulis ya, biar ngerti yang Oke. Nah, kan seperti ini. Berdasarkan kodenya kan tadi ascending. Berarti A dulu, baru SDF. Ada yang tahu bedanya group by sama order by tadi dari hasilnya ini? Kalau grup by itu digolongkan. Ya, kalau group by tadi kan dikelompokkan ya. Jadi kayak misalnya ASD tadi cuma keluar satu kali. Tapi kalau kita pakai order by itu ya walaupun data ASD ini ada 100, akan tetap dikeluarkan semua. Jadi ada 100 ya ASD-nya keluar semua 100 baru KJP, baru PBO, SPK. Ya, jadi bedanya gitu ya. Walaupun sama-sama tampilannya tadi juga urut kan ya kalau yang group by. Cuma kalau group by biasanya urutnya ya ascending saja. Kalau order by kita bisa mengurutkan descending juga. Dan order by kita bisa mengurutkan bisa menampilkan semua datanya. Tidak hanya satu data saja. Oke, sekarang coba yang untuk mahasiswa ya. Mahasiswa, kalian tampilkan NIM dan nama, urutkan berdasarkan nama secara descending. Jadi yang namanya abjad belakang keluar dulu.
Select name, nama. Yuk yang lain. Oh, mahasiswa, order by, nama, desain. Oke. Ini coba ya. Select name, nama, mahasiswa, order by, desain. Nah, jadi yang abjadnya paling belakang ya kan dikeluarkan lebih dulu. Jadi name-nya ya akhirnya nggak urut karena memang tampilkannya berdasarkan nama. Nah, sekarang coba ya tampilkan semua kolom ya, semua kolom pada tabel nilai ya, urutkan berdasarkan nilai huruf ya, huruf secara ascending. Untuk mata kuliah KCB, BBO, dan STR. Udah agak nambah nih. Jadi semua kolom pada tabel nilai ya, tabel nilai ini kalian urutkannya berdasarkan nilai hurufnya secara ascending. Jadi nanti yang A ditampilkan dulu. Tapi yang kita tampilkan tidak semua data, tidak semua baris data. Yang kita tampilkan hanya untuk mata kuliah yang kodenya KCB, PBO, dan STR. Oke, ini baru Saed yang jawab. Coba yang lain. Ya, jadi kalau memfilter apa tadi barisnya ya, jangan lupa kita sudah mempelajari pakai where ya. Nah, ini ambil dulu yang lain ya, kita jalankan dulu punya Saed. Select bintang from nilai, order by, nilai huruf, sending, where. Kita jalankan. Jalan apa tidak? Rizky. Oke. Ya. Oke, jadi tadi ya kita kan maunya mengeluarkan yang mata kuliah KCB, BBO, dan STR. Betul, ini pakai where kode mata kuliah in ya. Jangan lupa pakai in. KCB, BBO, sama STR. Nah, kenapa ini error? Karena urutannya yang benar adalah select bintang from where dulu. Order by, group by selalu ditaruh di paling belakang. Ya, jadi nanti perlu diingat kalau kalian bikin order by, group by itu paling belakang. Sebenarnya sama ya. Tadi cuma urutannya saja. Nah, seperti ini nanti. Yang keluar adalah KCB, PBO, dan STR. Nilainya urut A dulu, B, baru D. Nah, ini saya kasih tahu di sini ya jawabannya. Nanti kalau kalian mau nyoba, silakan dicoba. Jadi seperti ini ya. Order by sama group by harus diletakkan paling belakang. Kuncinya itu. Oke. Selanjutnya query select and or not. Nah, ini sudah beberapa kali nyoba sih ya tadi ya. Select bintang from nilai where name and kode mata kuliah ASD. Jadi kita bisa menggunakan dua kondisi seperti ini untuk yang NIM sama untuk yang kode mata kuliah. Jadi untuk dua kolom kita pakainya N ya. Oke, jadi sekarang coba ini ya. Silakan ya ditampilkan kolom untuk mahasiswa yang NIM-nya 2 dan nilainya E.
Oke, yang lain? Oke, gitu ya. Jadi kalau N itu biasanya tidak digunakan untuk satu kolom yang sama ya. Misalkan tadi apa tadi ya? Saya lupa tadi. Tadi kan kalau nggak salah ada yang kode mata kuliahnya PBO sama ASD misalnya ya. Kalian nggak boleh kode PBO N kode ASD. Jangan, karena kolomnya itu kolom yang sama. Kalau kolom yang sama, biasanya kalian pakai OR. Tetapi untuk kolom yang berbeda, pakailah N. Ini memang harus banyak latihan ya untuk memahaminya. Oke. Nilainya 2, kodenya, nilainya yang kecil. Itu gunanya. Note. Ya, coba kalau note ya, note itu yang mau kita tidak ikutkan. Misalkan saya mau nampilkan semua mahasiswa kecuali yang NIM-nya 1 gitu ya, misalkan. Maka di sini ya, saya mau nampilkan mahasiswa ini kecuali yang NIM-nya 1. Berarti nanti di SQL-nya select bintang from mahasiswa where ya NIM not 1. Salah ya. Bentar, sayanya salah pakai ya, select not. Oh, not in ya berarti ya. Not in. Oh, masih in juga. Where? Oh ya. Nah, ya tadi saya salah ya. Berarti untuk menggunakan nih note ya, kalian kalau misalnya mau nampilkan yang 1 kan where NIM sama dengan 1. Kalau yang bukan 1 di sebelumnya NIM sama dengan 1 tinggal tambahin note. Ya. Bisa dimengerti? Coba sekarang masih semangat nggak ya? Kayaknya sudah mulai lelah ya. Sedikit lagi ya. Tampilkan mata kuliah selain ASD. Untuk tabel mata kuliah ya. Untuk tabel mata kuliah ini akan kita tampilkan semuanya selain yang ASD. Oke. Yang lain, yang semangat, yang masih semangat nggak? Ini yang lain. Select bintang from mata kuliah where not gitu ya. Aduh, mata kuliah. Apa ini salah ya? Kode, Bu. Bukan Apa? kode mata kuliah. From? Kode. Kan kode mata kuliah. Oh ya, namanya kode ya kalau yang di sini ya. Not, nah, oke. Udah banyak betul juga sih. Not, kode, oke, betul. Jadi seperti ini ya, pakainya not ya. Oke, saya juga sudah mulai capek. Kalian mungkin juga sudah mulai capek ya. Oke, jadi ini saya lanjutkan saja ya tanpa
latihan lagi. Oke, jadi yang selanjutnya adalah query, select, union, intersect, except. Nah, ini digunakan biasanya untuk menggabungkan beberapa kolom. Contohnya ini ya, select column name from tabel 1, union nah ini ada 2 tabel yang kita pakai ya. Boleh pakai union, intersect, sama except. Select kode from mata kuliah, union, select kode mata kuliah from nilai. Kalau union nanti apa? Kita akan menampilkan semua yang ada di keduanya. Ya, jadi misalkan gampangannya ya, ini misalkan pakai tabel yang lain ya. Ada tabel mata kuliah ya. Ada tabel mata kuliah ya, pakai tabel ini aja lah, sama tabel nilai. Di tabel mata kuliah itu data mata kuliahnya itu ada data A sampai B ya, A sampai E. Kemudian di nilai ini ada A sampai Z. Jadi kalau union ya semuanya kita gabungkan, berarti kalau A sampai E sama A sampai Z kita ambil semuanya, berarti akan ada A sampai Z. Sedangkan kalau intersect itu yang ada di dua-duanya. Contoh, kalau yang di A itu tadi kan A sampai E, yang di B, yang di tabel B itu A sampai Z, yang ada di kedua-keduanya adalah A sampai E saja ya. Ya karena yang di satunya antara F sampai Z itu nggak ada. Kemudian except itu yang gimana ya? Except itu yang nggak ada sih, harusnya di keduanya apa ya? Bikin saya agak-agak ya. Di sini sebenarnya memang nggak dijelaskan lebih lanjut ya, karena seingat saya nanti kalau kita belajar 2 tabel itu di minggu depan. Jadi minggu depan akan kita pelajari lebih banyak di 2 tabel. Oke, saya lewati dulu aja ya, karena kayaknya nanti juga belum pakai banyak tabel. Oke, selanjutnya subquery. Ternyata masih banyak ya. Subquery itu apa? Subquery itu adanya query di dalam query. Jadi query yang kita buat tadi, misalkan setelah where-nya itu ternyata ada query lain, itu boleh. Kita bisa menggunakan sebanyak apapun nested query atau subquery. Jadi di dalamnya select, ada select lagi, dalamnya select yang kecil itu ada select lagi, seterusnya itu boleh. Nah, contohnya seperti ini. Select name, kode mata kuliah, nilai huruf, from nilai, where nilai huruf, in. Select min, nilai huruf, from nilai. Ya, jadi kalau ada seperti ini, yang kita jalankan dulu adalah yang subnya. Kalau ini berarti subnya kan yang di dalamnya in. Berarti nanti yang jalankan dulu sebenarnya yang in dulu ini. Select min. Min itu apa? Min itu untuk mengambil nilai minimum. Ya, ini bisa kalian cari referensinya di tempat lain ya. Jadi misalkan nilai huruf kan ada A sampai D kan tadi ya. Yang paling min, yang paling awal, paling kecil itu A. Jadi ini sama saja dengan bilang yang tampilkan nilai yang nilainya itu paling bagus gitu kan, paling min A. Kalau misalnya di situ nilai paling bagusnya B, ya berarti nanti akan menampilkan yang nilainya B. Ya. Jadi itu bedanya kalau kita pakai subquery. Kalau misalnya kita pakai where nilai huruf in A gitu kan, langsung A. Kalau misalnya nilainya tidak ada A kan berarti akan kosong. Tapi kalau di sini akan selalu ada nilainya karena kita memilih nilai terbaik. Kalau nilai terbaiknya di kelas itu B, ya tetap kita akan menampilkan yang B. Walaupun misalkan nggak ada nilai A-nya. Jadi menjalankan yang di dalam subquery dulu, baru yang ada di luarnya. Nanti akhirnya seperti ini. Nah, ini udah agak lebih pusing ya. Jadi ini contohnya select name, kode mata kuliah, nilai huruf from nilai, where nilai huruf lebih besar all. Nah, ini ada sesuatu lagi, apa sih all ya? Select nilai huruf from nilai, where nilai huruf sama dengan A. Jadi ini memilih ya,
menampilkan NIM kode mata kuliah nilai huruf ketika nilainya lebih besar dari A. Kenapa ada all? Karena yang lebih besar dari A itu bisa jadi di situ ada B, C, D, E ya. Jadi kalau kalian bayangkan di sini yang lebih besar itu bukan yang nilainya tambah bagus ya, karena sesuai abjad kan A itu yang paling kecil. Nah, jadi kalau lebih besar all-nya ini ada B, ada C. Jadi nanti akan menampilkan nilai yang B sama C. Nah, ini sebenarnya kalian bisa sih pakai cara yang tadi yang awal ya. Cuma untuk beberapa kondisi memang karena kita nggak yakin nilainya itu ada apa, maka kita bisa pakai subquery seperti ini. Nah, ini lebih advance lagi ya. Kita memilih dari beberapa tabel. Contoh, nah ini saya mau menampilkan NIM. Nah, kalau misalnya kalian lihat tabel yang kita punya di sini ya, yang kita punya tabel nilai di sini kan cuma ada NIM sama kode mata kuliah. Kita nggak tahu namanya siapa ya. Kita bisa menampilkan namanya, dia itu siapa. NIM sama nama, terus kode sama kita ingin tahu nama mata kuliahnya apa sih. Nggak cuma ingin tahu kodenya saja. Nah, kalau seperti itu, kita nggak bisa cuma pakai tabel nilai saja. Karena untuk tahu namanya, kita butuh tabel mahasiswa, ya kan? Mau ingin tahu nama mahasiswanya, maka kita nanti akan select dari beberapa tabel. Nah, seperti ini caranya ya. Select NIM. Kemudian, nah ini pakai subquery ya. Nama. Berarti namanya nanti dari nama mahasiswa. Seperti itu. Kemudian ini agregasi ya. Contohnya yang tadi. Agregasi ini ditaruh di setelah select. Misalkan select AFG. AFG itu average. Jadi kalau misalnya nilai nanti akan di rata-rata. Nilainya berapa sih? Misalnya nilai MK ya. Sum itu penjumlahan. Jadi misalkan mau ini di pembelian barang gitu ya, kita mau jumlah berapa sih banyak barang yang dibeli, nah itu bisa pakai sum ya. Kemudian min, max ya, min untuk mengambil nilai terkecil, max nilai besar, dan count. Count ini untuk jumlah baris. Misalkan ini ya di mahasiswa, ini mahasiswanya kan kita tahu ada 4 baris ya. Kalau mau melihat jumlah barisnya, select count mahasiswa. Nah, nanti yang keluar apa? Yang keluar adalah jumlah barisnya. Nah, ini akan keluar seperti ini. Jadi select count, kemudian kan karena semua kolom ya, bintang 4. Jadi tadi tabel mahasiswa itu ternyata ada 4 baris. Ini untuk melihat jumlah datanya. Seperti itu. Max, nah gitu Mbak. Untuk nilai, lihat nilai yang paling besar. Nah, karena di sini abjad yang paling besar ya berarti yang paling jelek sebenarnya. Oke, jadi nanti di sini ada latihan ya, silahkan kalian coba sendiri ya. Kemudian ada juga latihan 2. Nah, latihan 2 ini silahkan dikumpulkan. Jadi ini jadi tugas kalian hari ini. Waktunya sampai hari Jumat ya. Jadi saya ingatkan waktunya bukan 1 minggu, sampai hari Jumat. Sebelum hari Jumat silahkan dikumpulkan di LMS. Kepala SQL untuk mengisi kolom SKS. Mengisi nilai guru. Untuk mencari kode mata kuliah. Oke, sebentar saya mau memberikan contoh sedikit ya untuk menampilkan 2 tabel. Jadi seperti ini ya. Select, misalkan tadi saya mau menampilkan tabel nilai ini ya, yang ada di tabel nilai ini, tapi selain NIM saya mau menampilkan nama.
Bagaimana cara saya mengerjakannya? Jadi saya akhirnya akan membutuhkan dua tabel, tabel nilai dan tabel mahasiswa. Jadi seperti ini nanti select ya. Misalkan saya select ini ya, saya anggap bintang dulu aja ya. From. Nah, di from-nya ini saya pakai dua tabel. Tabelnya tadi tabel apa yang mau saya pakai? Tabel nilai ya, sama koma tabel mahasiswa. Nah, di sini saya bisa pakai alias. Alias itu apa? Untuk menyimpan tabel ini menjadi lebih ringkas. Misalkan, tabel nilai saya simpan jadi N. Kemudian, tabel mahasiswa saya pakai jadi M. Ini. SM, gitu ya. SM. Nah, kemudian saya tadi mau menampilkan kolomnya ID, nah, kode kuliah, nilai sama NIM ya. Berarti ini kan ada di tabel mana? Tabel nilai ya. Berarti nulisnya tabelnya dulu. Karena tabelnya tadi sudah saya sikat, jadi saya tinggal N titik D, koma N titik NIM misalkan ya. Kemudian nanti saya mau ngambil nama mahasiswa. Nama mahasiswa kan dari tabel mahasiswa sini. Berarti M titik nama, koma N titik kode mata kuliah, koma N titik nilai. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, yang N itu tadi dari tabel nilai, yang M dari tabel mahasiswa. Nah, terus kemudian di sini ada sesuatu yang harus wajib kita tambahkan ketika kita menggunakan dua tabel, yaitu kita harus mencocokkan foreign key-nya. Ya, tadi di tabel nilai yang jadi foreign key adalah kita pakai NIM ya tadi ya soalnya. Jadi pakai N, N titik NIM ya. NIM yang ada di tabel menilai harus sama dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa. Jadi M sama dengan NIM. Nah, jadi bisa kalian bayangkan ya, misalnya di sini NIM-nya 1. Ya berarti nanti NIM-nya 1 harus kita cocokkan sama mahasiswa yang di sini yang NIM-nya 1. Biar nggak salah ya. Jangan sampai nanti yang di sini NIM-nya 1, tapi nanti keluarnya nama mahasiswa yang NIM-nya 2. Nggak boleh. Jadi NIM yang di sini harus dicocokkan dengan NIM yang ada di sini ya. Jadi foreign key yang di sini kita cocokkan dengan PK yang di sini yang dijadikan foreign key. Maka nanti akan seperti ini. N, NIM ya, yang ada di tabel nilai harus sama dengan M. M kan tadi tabel mahasiswa sama dengan M. Oke, ini saya coba dulu ya, kali aja ada yang salah. Nah, maka akan keluar seperti ini nanti. NIM, namanya siapa ya? Tadi kan kita kan kalau pakai tabel nilai saja kita nggak bisa tahu namanya. Jadi kalau di sini ada NIM dan nama. Oke ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini contohnya. Nanti silakan untuk tugasnya, sepertinya nanti kalian juga butuh melihat beberapa tabel ya. Jadi silakan dipahami contoh satu ini nanti untuk mengerjakan tugasnya. Ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Oke, saya mau advance lagi ya. Maaf ya, ini jadi agak panjang ya. Ini demi kalian lebih paham ya. Ini saya mau nampilkan mata kuliahnya juga. Tadi kan cuma tahu kodenya saja, nggak tahu nama mata kuliahnya. Berarti di sini saya tambahkan mata kuliah ini ya, misalkan SK. Sekarang mata kuliah saya anggap K. Berarti di sini setelah kode mata kuliah saya mau menampilkan nama mata kuliahnya. Ya. Kalau gitu di sini ya kita tambahkan juga. Ya, tadi ini kan PK dan FK. FK-nya tabel mahasiswa. Berarti kita tambahkan di sini FK untuk tabel mata kuliah. Berarti N titik kode mata
mata kuliah harus sama dengan K titik nama. Oke, oh salah ya. Sebentar. Ini salah. Saya juga sering sebentar. Titik ini koma mata kuliah sama dengan kode mata kuliah. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jadi, kalau kita mau pakai dua tabel, di setelahnya where harus kita menyamakan. Kolom ini itu FK-nya merefer ke kolom yang mana sih? Ya, jadi seperti ini tadi ya. Dan NIM-nya yang dinilai itu merefer ke NIM-nya yang ada di mata kuliah. Kodenya yang dinilai juga merefer ke kodenya yang ada di mata kuliah. Aduh, saya ngomongnya juga udah banyak salah ya, udah nggak fokus ya. Oke ya, seperti itu jadinya contohnya.